Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Permata dengan NPM 20106310500014. Saya dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan membawakan video tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Sebelum kita membahas apa saja elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat, kita harus mengetahui dulu apa itu elemen, apa itu pendidikan, apa itu perspektif, dan apa itu filsafat. Yang pertama adalah elemen. Elemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang penting yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar. Yang kedua adalah perspektif. Menurut Wikipedia, perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan menurut Wikipedia adalah pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Yang keempat adalah filsafat. Filsafat menurut Wikipedia adalah secara harfiah bermakna pencinta kebijaksanaan. Jadi, elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat adalah bagian-bagian penting dalam pendidikan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dalam sudut pandang filsafat atau kebijaksanaan. Elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat meliputi institusi pendidikan, sumber pendidikan, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, dan metode pendidikan. Yang pertama adalah institusi pendidikan. Institusi pendidikan adalah sebuah lembaga badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar, dan pelatihan. Pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Formal itu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal itu ada pada lembaga kursus, pelatihan, dan sebagainya. Berpendidikan. Dari keluarga, pendidikan yang didapatkan oleh seorang anak dalam lingkungan keluarga, baik dari didikan seorang ayah ataupun ibu, mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Yang kedua, dari masyarakat, yaitu lingkungan yang baik sangat penting bagi pembentukan karakteristik. Tiga, dari sekolah. Pembentukan kepribadian anak juga penting memperhatikan lingkungan sekolah anak, agar seorang anak kelak dapat mengetahui minat dan bakat anak tersebut. Yang keempat, ada bahan ajar atau buku. Buku merupakan sumber pendidikan yang dibutuhkan karena untuk mencari berbagai sumber pengetahuan itu dari buku. Ini adalah beberapa contoh dari sumber pendidikan. Yang pertama, seorang ibu mengajarkan kepada anaknya. Dapat Anda lihat di layar, ada gambar seorang ibu sedang mengajarkan kepada anak perempuannya. Yang kedua yaitu masyarakat. Dari masyarakat, anak dapat mendapatkan pendidikan tentang gotong royong bersosialisasi. Anda lihat di gambar bahwa ada beberapa orang tua dan seorang anak yang sedang gotong royong. Yang ketiga yaitu sekolah. Sudah jelas bahwa sekolah merupakan sumber pendidikan. Yang keempat adalah buku atau bahan ajar, bahwa pengetahuan yang kita dapat berasal dari buku. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Di berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan meliputi keluarga, masyarakat, dan sekolah. Alat pendidikan. Menurut Ahmad D. Marimba, memandang alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Macam-macam alat pendidikan. Jauh dari seginya, menurut Dr. Ando Suwarno, macam-macam alat pendidikan itu ada positif dan negatif.
Positif itu ditunjukkan agar anak-anak mengerjakan sesuatu yang baik, contohnya seperti contoh yang baik, perintah atau ganjaran, pembiasaan atau pujian. Yang negatif adalah tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk. Contohnya seperti peringatan, hukuman, ancaman, dan larangan celaan. Dan ada preventif dan korektif. Preventif dimaksudkan mencegah anak sebelum dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti pujian, ganjaran, pembiasaan perintah. Korektif adalah dimaksudkan memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk. Contohnya seperti hukuman, celaan, dan ancaman. Yang ketiga yaitu ada menyenangkan dan tidak menyenangkan. Menyenangkan yaitu alat pendidikan yang menyenangkan ialah alat yang membuat perasaan senang pada anak-anak seperti pujian atau ganjaran. Yang tidak menyenangkan yaitu alat yang membuat perasaan tidak menyenangkan pada anak-anak seperti celaan atau hukuman. Macam-macam alat pendidikan yang ditinjau dari segi wujudnya yaitu perbuatan pendidik atau software meliputi teladan, larangan, nasihat, pujian, perintah, ancaman, teguran, dan hukuman. Selanjutnya, benda-benda sebagai alat bantu atau hardware meliputi papan tulis, kapur tulis, spidol, penghapus, peta, buku, meja, dan kursi belajar. Metode pendidikan yaitu ada metode demonstrasi, yaitu merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Ada metode resitasi, umpan balik yang diberikan guru pada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan, seperti resume, seperti itu. Dan metode discovery yaitu penemuan, metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri pada peserta didik. Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan agar peserta didik terus aktif. Metode ceramah yaitu metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Menurut saya, metode ceramah untuk peserta didik saat ini agak kurang efisien jika tidak dibantu dengan sesuatu yang menarik. Jadi jika terus-terusan menggunakan metode ceramah, maka peserta didik tersebut akan cepat bosan dan akan tidak fokus mendengarkan materi yang disampaikan. Metode karya wisata salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Biasanya metode karya wisata ini seperti ke Ragunan atau ke tempat wisata mengenal berbagai macam binatang, seperti itu contohnya. Metode eksperimen salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Contohnya pada saat melakukan praktikum. Metode diskusi yaitu metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Contohnya seperti diskusi antar kelompok dan hasil diskusi akan dipresentasikan. Biasanya seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat merupakan bagian-bagian dalam pendidikan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dalam sudut pandang filsafat atau kebijaksanaan. Elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat meliputi 1. Institusi pendidikan yaitu pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua yaitu sumber pendidikan yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan yaitu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Yang keempat yaitu alat pendidikan yaitu yang bersifat materi atau non-materi. Yang kelima yaitu metode pendidikan meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode karya wisata, metode resitasi, metode eksperimen, demonstrasi, tanya jawab, dan metode discovery. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,